Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seniman dimanapun Anda berada dan menjadi ASN Kantor Kementerian Agama dimanapun Anda bertugas, bertemu kembali bersama kami di podcast Seniman pada edisi Ramadan ke-25 ini dalam program Ramadan Story, berbagi kisah menabur berkah. Alhamdulillah, hari ini sahabat Seniman kita ditemani oleh seorang pemateri kita, yaitu Bapak Ustadz Syahbandi SKOMI. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, segala puji bagi syukur bagi Allah. Hari ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan podcast Seniman Kementerian Agama Kabupaten Melawi dalam keadaan sehat, dan Allah takdirkan bisa memenuhi undangan dari kawan-kawan di tim Seniman. Baik, Ustadz Syahbandi ini adalah penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Tepatnya beliau ini bertugas di Kecamatan Elah Hilir. Ya, lumayan jauh ya Pak ya, Iya. Kecamatan Elah Hilir. Iya, lumayan. Kurang lebih perjalanannya kalau dari Nangapino itu sekitar 1 jam 12-an menit untuk bisa sampai ke tujuan ke kantor KUA Kecamatan Elah Hilir. Oh gitu ya Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, hari ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih Pak kira-kira? Iya, kita akan berbincang tentang generasi muda yang mana bisa kita kenal itu sering kali kita dengar, yaitu generasi milenial dan generasi emas. Oh, ya, jadi generasi atau pemuda generasi emas kata itu ya, kata siapa itu wakil presiden kita? Pak Gibran ya. Iya Pak Gibran, generasi emas. Baik, remaja, pemuda ya? Iya. Pemuda. Apa yang dimaksud pemuda? Apa spirit tadi ya? Atau ya? Ramadan Spirit mengajak generasi muda cinta masjid, itu yang saya tahu, materi yang kita mungkin yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak bilang tadi tentang pemuda ya. Baik, kenapa harus mengajak pemuda Pak? Mengajak pemuda untuk ke masjid gitu. Otomatis kan kalau kita bicara tentang masjid, otomatis pemuda muslim ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Pemuda muslim di sini, otomatis kan mereka juga tahu gitu kan bahwa masjid itu adalah tempat ibadahnya kaum muslim gitu. Nah, kenapa harus diajak lagi gitu kan? Bukannya secara otomatis gitu Pak? Iya. Ya, secara otomatis kan? Iya, benar. Tapi ya Bu, tidak mesti juga begitu ya Bu. Karena tidak semua pemuda itu ada kesadaran dan juga pemahaman agama yang baik. Jadi untuk bisa mencintai masjid, apalagi dengan banyaknya pengaruh-pengaruh global yang saat ini terjadi, dominannya anak-anak muda itu lebih senang dengan bermain HP, bermain game, dan ada juga yang lebih asik itu nyantai nongkrong sama kawan-kawannya. Jadi dengan adanya tema spirit mengajak generasi muda cinta Al-Quran ini, terutama merupakan momen yang luar biasa agar pemuda-pemuda itu hatinya terpaut untuk ke masjid dan diajak oleh orang-orang yang beriman. Karena kadang kalau kita bermain HP Bu, itu bisa membuat kita lalai Bu. Ya. Kita nyantai nongkrong-nongkrong di warung kopi, asik berbicara, apalagi sambil main HP, wah, waktu tidak terasa sering terlewatkan. Jangankan anak muda, anak kecil saja kalau sudah menyentuh dengan HP, main HP, nonton YouTube, pasti akan terlupakan dengan waktu. Bahkan kita juga orang tua, kalau sudah asik main HP, lihat browsing, lihat gambar, lihat video, akhirnya lalai Bu. Nah, tanpa kita sadari, biasanya azan dikumandangkan di masjid, terkadang itu kita masih mengabaikannya Bu. Bahkan sampai sudah selesai azan,
waktu mendekati iqamah mau sholat aja, terkadang masih dengan HP kita memegangnya, Bu. Maka boro-boro mau ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi kadang kita lalai hanya karena dengan hal-hal seperti itu. Maka ibu-ibu, ya, kadang mesti adanya orang yang mengajak dan mempengaruhi kita untuk bisa masuk ingin ke masjid. Dan kenapa mesti diajak, Bu? Ya. Seperti pertanyaan Ibu tadi, kalau kita mengajak seseorang, itu berarti kita itu pasti dan jelas itu punya tujuannya, Bu. Tidak mungkin saya mengajak anak saya, keponakan saya ke masjid tanpa ada tujuan, Bu. Nah, pertama itu tujuan yang paling penting itu yaitu supaya generasi muda ini punya peningkatan pemahaman agama, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Okay. Ya, kalau seseorang sudah ada peningkatan dalam pemahaman agama yang baik, secara otomatis dia akan punya peningkatan kesadaran, pemahaman terbaik untuk agama. Tanggung jawabnya pasti ada, Bu. Contohnya, Bu, kalau seseorang sudah paham dengan agama, pasti dia itu bisa dengan membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, ketika hal tersebut sudah ada pada diri seseorang tersebut, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, akan menumbuhkan ketaatan dan ketakwaannya yang lebih baik, Bu. Nah, Ibu, apalagi yang namanya di masjid, Bu. Masjid itu punya peran yang penting dan luar biasa. Jika di masjid itu ada sebuah kajian-kajian keagamaan yang diisi oleh para ustadz, para orang-orang yang berilmu, dan di situ dihadir oleh pemuda-pemudi yang ingin menambah wawasan ilmu keagamanya, itu akan membuat mereka lebih memahami tentang makna spiritual yang sebenarnya. Nah, selain daripada itu juga, ketika di masjid tersebut juga generasi muda juga bisa meluangkan waktunya, mengembangkan bakatnya. Contoh saja, dalam peringatan-peringatan hari besar Islam, generasi muda bisa dilibatkan dalam hal-hal tersebut. Nah, kedua, masjid juga bisa dijadikan sarana pembentukan karakter dan moral seseorang, Bu. Orang kalau sudah ke masjid, Bu, kadang pikiran orang itu, masyarakat tuh melihat, abang itu ke masjid. Jadi yang ada terlintas dalam pikiran orang tersebut, orang itu baik. Nah, dan juga ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi wasallam bersabda dengan maknanya, bagian negeri yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa Allah sangat mencintai masjid, Bu Helida? Belum paham juga saya, Pak. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit. Iya, Bu. Karena pertama, Bu, masjid itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Islam. Dan masjid itu sangat mulia. Dan paling utama, masjid juga merupakan rumah Allah, rumah setiap orang yang beriman. Jadi, Bu, dikatakan masjid itu merupakan rumah setiap orang beriman. Itu kalau dia punya rumah, tempat dia tinggal, maka rumah kedua yang orang-orang beriman itu adalah masjid, Bu. Maka kenapa dalam tema ini mengatakan bahwasannya generasi muda yang cinta masjid? Karena ketika dia menganggap masjid itu adalah rumah kedua dan dia cinta dengan masjid, maka rumah itu akan menjadi ketenangan dan kenyamanan buat dia, Bu. Jadi tempat dia gimana, seperti menganggap sesuatu itu hal yang wow, indah begitu, Bu. Artinya kalau seseorang itu muslim, beriman itu, Pak? Iya, Bu. Beriman berarti rumah keduanya adalah Masjid. Bu. Iya, Tidak bisa dibalik ya tuh, Pak Ustadz.
Rumah pertama adalah masjid, kemudian rumah kedua adalah rumah sendiri. Iya, tergantung bagaimana kecintaan kita, Bu. Tetapi masjid adalah salah satu tempat yang membuat kita lebih tenang. Terkadang di rumah kita punya masalah dalam pekerjaan, terkadang terbawa arus tua ke rumah. Di rumah yang namanya manusia itu tidak lepas dari sebuah ujian. Ada masalah dengan anak, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan keuangan. Tetapi saat seseorang yang beriman itu berada dalam sebuah masjid, akan ada rasa kenyamanan, ketenangan jiwa yang spiritualnya tidak bisa diungkapkan dengan sebuah perkataan. Ya, baik. Artinya ketika seseorang itu beriman gitu ya, artinya rumah keduanya adalah masjid gitu ya, Pak. Iya, Bu. Yang sangat benar sekali itu ya, Bu. Karena orang-orang beriman dan pemuda yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada merasa alergi, Bu, untuk berada di masjid. Dan yang kedua, Bu, masjid adalah tempat ketaatan dan didirikan atas ketakwaan. Nah, karena orang yang ke masjid adalah orang-orang yang sedang melatih ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Artinya kalau orang itu taat, maka dia akan Ke masjid. ke masjid. Iya. Artinya keimanan, ketakwaan, gambaran orang-orang yang beriman, bertakwa dan taat kepada Allah itu tadi adalah memakmurkan masjid atau ke masjid gitu. Iya, orang-orang yang memakmurkan masjid dan orang-orang yang senang berada dalam masjid. Oke, baik. Tadi kan saya dengar dalam hadis yang Bapak baca tadi itu ada yang namanya pasar ya Pak ya? Iya. Ya. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Kemudian dan tempat-tempat yang Allah benci itu adalah pasar. Nah, itu saya sedikit penasaran nih Pak Ustadz. Maksudnya pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah, itu maksudnya bagaimana tuh Pak Ustadz? Begini ya, Bu. Seandainya pasar itu selama kita gunakan dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, berbelanja untuk segenap kebutuhan dalam rumah tangga kita, keperluan hidup kita, itu tidak ada masalahnya, Bu Elida. Yang dimaksud di sini adalah pasar itu menjadi tempat berkumpulnya setan. Nah, tanda kutip, kenapa bisa dikatakan tempat berkumpulnya setan? Di mana di situ setan-setan itu menancapkan bendera-benderanya, Bu. Jadi ditancapkannya bendera-bendera, dikatakan di situ adalah di mana di pasar itu banyak sering terjadi sebuah ada hal-hal yang bisa menjadi kecelakaan, Bu. Kejahatan itu sering terjadi di pasar. Dan juga kecurangan, Bu. Bahkan ada penjual untuk menimbang barang-barang yang hasil daripada pembeli itu ada kecurangan juga. Dan juga di pasar juga ada kelalaian, Bu. Bisa menumbuhkan kelalaian, Bu. Kita kalau sudah ke pasar, Bu, asik berbelanja, senang pilih-pilih barang, senang nengok-nengok sesuatu yang indah-indah di pasar. Nah, itu akan menumbuhkan sebuah kelalaian. Dan lain yang kesemuanya itu bentuk untuk membuat kita itu lupa. Bisa saja, Bu, saking asiknya di pasar itu kita lupa waktu. Sudah waktu sholat zuhur, tapi lagi asik di pasar, lagi asik milih-milih. Nah, ternyata waktu azan itu, waktu sholat itu sudah terlewatkan. Sehingga masuk ke asar ternyata masih lagi, Bu. Saking asiknya dengan sesuatu barang yang kita ingin pilih, ingin kita cari, sehingga membuat kita kelalai dalam pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saking saking asiknya nongkrong ya Pak. Iya, Bu. Saking asiknya milih-milih barang, Bu. Apalagi emak-emak kan, ibu-ibu itu kan kalau sudah belanja itu kan, bahkan selain daripada lupa waktu, bahkan bisa jadi lupa rumah jadinya, Bu. Ya, artinya pasar itu tempat setan-setan
Pak kata Pak Ustadz itu menancapkan Bendera-benderanya. Ini Iya. ini lokasiku ya. Jadi di situ orang mudah ya digoda oleh setan untuk terutama untuk menghabiskan harta benda mungkin. Iya, betul sekali itu, Bu. Menghabiskan harta benda. Ya ke pasar susah pulang gitu kan. Maka mungkin juga kata Pak Ustadz tadi dengan adanya tipu daya ya dari Iya. para mungkin pedagang-pedagang yang curang misalnya kan. Iya, Bu. Kejahatan-kejahatan, pencopetan dan segala macamnya sering terjadi di pasar gitu ya. Iya. Mungkin karena setan tadi itu ya udah menancapkan benderanya tadi. Udah ngasih tanda, Bu. Iya, udah ngasih tanda. Nah, akhirnya orang itu jatuh kepada pengabaian mungkin ya Pak Ustadz ya tadi. Iya. Abai terhadap hak-hak Allah gitu Iya, ya. mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Nah, maka dari itu, Bu, masjid adalah tempat yang menanamkan nilai-nilai keislaman yang baik untuk generasi muda. Ketiga ya, Bu, masjid dapat melindungi generasi muda dari perilaku-perilaku yang negatif. Pengaruh-pengaruh yang saat ini secara globalnya, Bu, luar biasa, Bu. Generasi muda kalau tidak memang benar-benar dibina bisa rusak. Jadi salah satu kenapa kita mengajak generasi muda untuk mencintai masjid? Ketika dia berada di masjid, hadir di masjid, di sini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa diisinya, yang dihadirkannya. Nah, di situ juga anak-anak muda juga bisa menyalurkan bakat dan kemampuan mereka, Bu. Terkadang anak-anak muda itu punya bakat yang terpendam yang hanya dilihat untuk dia sendiri. Contoh saja, Bu. Ada sebagian anak muda itu pandai melukis. Ketika dia melukis, lukisannya bagus. Tetapi bisa kita manfaatkan ketika berada di masjid untuk menulis kaligrafi yang indah. Nah, bakat anak tersebut bisa dikembangkan, pemuda-pemuda tersebut bisa diasah kembali, Bu, dengan mengutamakan kemampuan yang ada pada generasi muda tersebut. Dan juga masih ada juga, Bu, anak-anak muda yang suaranya merdu, bagus ketika nyanyi, ya Allah, luar biasa sekali ya, Bu. Ketika selawat suaranya merdu sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan dalam kategori memanfaatkannya itu. Coba aja generasi muda tersebut setiap 5 waktu mengumandangkan azan di masjid-masjid terdekatnya, Bu. Jadi orang-orang itu kalau sudah mendengar azan-azan yang luar biasa, merdunya, indahnya, jadi ada rasa penasaran, Bu. Wow, katanya. Jadi penasarannya apa? Kepengen mendengar dan kepengen melihat secara langsung siapa yang sedang azan itu. Nah, otomatis ketika sudah ada rasa seperti itu, datang ke masjid, paling tidak sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dengan apa? Dengan mendengar suara-suara indah dari generasi muda yang di masjid tersebut. Jadi masjid itu punya peran positif yang luar biasa, Bu. Ya. Iya. Jadi salah satunya tadi itu yang Pak Ustadz katakan untuk melindungi generasi muda dari perilaku negatif ya Pak ya. Masjid Iya. itu mampu itu ya, bisa melindungi pemuda dari perilaku negatif. Ya mungkin karena masjid itu kan tempat yang baik ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Ya enggak mungkin lah orang kan mau mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk akal, misalnya ke masjid, yang ringan saja. Walaupun masjid itu ada speaker, ada apa namanya, mic ya, Iya. mic, tidak mungkin orang mau karaokean di masjid ya Pak. Iya, betul sekali. Artinya kan masjid itu adalah pusat kegiatan-kegiatan positif gitu. Maka Iya. maksud Pak Ustadz itu bisa pemuda itu akan terarah ke perilaku yang positif pula gitu kan. Nah, baik, jadi membentuk pribadi pemuda ke arah yang Positif, Bu. positif dan cinta masjid tadi ya Iya, Pak ya. Bu. Itu betul, Bu. Karena dengan mengayomi pemuda tersebut, sebenarnya tidak meski pemuda juga, Bu. Kita juga bisa mengayomi, mengajak dari yang kecil sampai yang generasi muda untuk bisa bersama-sama di masjid. Karena membina, mendidik itu tidak meski langsung dewasa. Otomatis kita membina dan mendidik itu dari hal yang kecil, Bu. Yaitu anak-anak,
Dari usia dini, Iya, ya? dari usia dini Dari usia ajak ke dini. masjid supaya dia dikenal dengan keadaan masjid seperti apa dan dia tahu, oh masjid ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang baik. Masjid ini tempat orang-orang yang soleh dan masjid ini tempat-tempat orang yang mencari keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jadi biarkan Bu anak-anak itu bertaburan di masjid Bu. Biarkan anak-anak berkeliaran, berlari, bermain. Terkadang Bu di rumahnya mungkin saja rumah itu sempit, jadi ingin lari-lari susah. Terkadang juga di rumah ia merasa sendiri tidak punya kawan, tapi ketika dia berada di masjid dia punya kawan, halamannya luas, tempatnya luas, bisa lari-lari. Jadi suara anak-anak itu akan mengisi keramaian di masjid. Ya, itu artinya kan membentuk generasi yang mencintai masjid itu tidak bisa juga secara instan ya Pak Ustadz. Iya betul sekali. Jadi harus ada proses di situ. Sehingga anak-anak ini dari kecil, misalnya dari usia dini diajak ke masjid seperti kata Ustadz tadi itu kan. Iya. Mungkin lebih ringannya ya kayak kegiatan-kegiatan TPA mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya betul Bu. Jadi memang tidak bisa instan ya kalau gitu. Iya, karena dengan seperti yang disampaikan tadi kayak taman pendidikan Al-Quran. Nah, mendidik dan membina anak-anak untuk bisa mencintai masjid untuk sampai dewasa itu memang tidaklah seperti mie instan. Iya, setelah sekali dimasak langsung bisa langsung dimakan. Jadi untuk membuat cinta kepada masjid, ya salah satunya tadi adalah taman pendidikan Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi. Bagaimana anak-anak tersebut bisa cinta masjid, yaitu dengan belajar di masjid. Seperti tadi saya sampaikan, masjid adalah tempat-tempat yang baik dan memperkenalkan sesuatu yang baik di masjid pada anak-anak. Oke. Tadi saya sedikit tadi kita sudah membahas tentang generasi muda harus diajak untuk mencintai masjid, ya kan Pak Ustadz. Nah, sedikit saya pahami tadi adalah kenapa generasi muda itu harus diajak ke masjid gitu kan. Ternyata satu yang saya dapat pahami dari penjelasan Pak Ustadz tadi, memberikan pemahaman keagamaan kan kepada mereka supaya mereka sadar masjid itu sangat penting gitu. Kemudian memberikan apalagi itu membentuk moral ya, membentuk karakter, kemudian membentuk karakter moral yang positif. Kemudian masjid juga bisa melindungi mereka dari tindakan-tindakan yang negatif. Karena tidak mungkin lah di dalam masjid orang mau berbuat yang tidak baik misalnya kan. Iya betul sekali. Nah itu kan semua dasarnya adalah untuk dirinya ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, kalau saya pahami gitu ya, tadi itu untuk dirinya gitu, untuk kepribadiannya. Nah, tadi mengajak pemuda atau generasi muda untuk cinta masjid. Nah, menumbuhkan rasa cinta itu gimana Pak Ustadz? Nah, rasa ini kan sulit ditumbuhkan gitu kan. Nah, rasa cinta masjid, nah itu mungkin Pak Ustadz punya cara-caranya gitu ya untuk menimbulkan rasa cinta masjid kepada kaum muda ini. Iya benar Bu. Kalau sudah berbicara cinta itu memang agak sedikit rumit ya Bu. Iya rumit. Sangat rumit sekali Bu. Karena sebenarnya halnya itu untuk bisa mencintai masjid itu pada intinya itu harus dimulai daripada dalam diri kita sendiri dulu. Nah, kenapa harus dimulai dari diri kita sendiri dan jangan menunda-nunda Bu. Saat ini Bu, laksanakan saja untuk bisa mencintai di masjid itu dari diri kita sendiri. Terutama kita ke masjid sendiri. Tapi kita kalau sudah punya anak diajak juga ke masjid. Kita punya saudara juga diajak ke masjid. Nah, hal tersebutlah yang akan menumbuhkan rasa cinta, sesuatu yang tanpa kita sadari karena asik senang berada tersebut di masjid. Dalam diri kita itu akan tumbuh rasa tersendiri Bu.
Ya. Contoh Bu, saya orang Nangapina Bu, tapi istri saya orang Kabupaten Landak. Karena cintalah yang membuat saya untuk hadir di Kabupaten Landak. Oke. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, untuk bisa saya mampu ke masjid itu karena cinta Bu. Artinya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada masjid itu mulai dari diri kita sendiri. Oke, dari diri sendiri ya. Iya Bu. Misalnya dari saya gitu kan, ayolah saya melangkah ke masjid. Iya. Kalau saya punya anak, bawa gitu. Iya, harus dibawa Bu. Jadi artinya orang tua itu harus mampu menjadi contoh ya Iya. bagi anak-anaknya gitu ya Pak. Jangan seperti ini ya Bu. Orang tua merintahkan anaknya untuk ke masjid. Bapaknya nak masjid, tapi dia sibuk dengan game HP online-nya Bu. Sehingga tidak akan bisa menumbuhkan anaknya untuk bisa mau ke masjid dengan cara yang baik. Karena sudah melihat contoh dari bapaknya, orang tuanya. Jadi salah satu contoh yang terbaik itu, nak, yuk kita sama-sama ke masjid. Jadi mengayomi, mengajak seseorang itu jangan kayak memerintah. Jadi hal tersebut akan menumbuhkan, oh iya, bapak ke masjid, saya juga ke masjid. Bapak ngaji, saya juga akan mengaji. Begitulah Bu yang sebenarnya. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini gitu. Iya. Mulai dari sekarang gitu. Iya. Jadi tidak usah menunggu-nunggu gitu. Betul Bu. Jadi ya karena kan masjid, cinta masjid. Masjid itu kan tempat yang baik ya. Kata Allah tadi, tempat yang paling dicintai Allah. Masa kita mau menunda-nunda sesuatu yang dicintai oleh Allah gitu. Artinya menunda tahun depan, nanti nunggu saya udah mungkin tua, atau nunggu saya udah diajak pakai mobil mewah, yaitu apa? Kerandanya orang. Keranda gitu ke masjid gitu kan. Nah, itu kan menunda namanya ya Pak Ustaz. Iya, itu menunda-nunda betul. Artinya mulai dari saat ini gitu ya. Iya, mulai betul. Sekarang, enggak boleh ditunda-tunda gitu. Kadang kan orang kan banyak berpikir seperti ini Bu. Seperti Ibu sampaikan tadi, masih muda nantilah ke masjid. Anak-anak nantilah nunggu sudah tua ke masjid. Iya. Sudah tua nantilah ke masjid. Ujung-ujungnya apa Bu? Seperti Ibu tadi sampaikan, tinggal dibawa pakai keranda saja ke masjid untuk disolatkan. Maka untuk generasi muda, jangan menunda-nunda. Sekarang laksanakan saja untuk sama-sama memakmurkan masjid. Jangan menunggu hari-hari berikutnya. Dimulailah dengan hari ini saja. Oke. Gini nih Pak Ustadz, kadang saya lihat ketika ada anak-anak gitu ya ke masjid, main gitu ya. Biasalah anak-anak manjat-manjat, main teriak-teriak gitu. Nah, di dalam itu ada orang yang lagi sholat gitu ya kan. Iya. Terus anak itu dimarahin. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah, inilah yang terkadang menjadi kekeliruan kita di masyarakat ya Bu. Seperti yang pertama tadi saya sampaikan, ketika ada anak-anak hadir di masjid, memang tidak bisa kita pungkiri Bu, yang namanya anak-anak Bu. Karena pikiran anak-anak itu pasti manja Bu, lari sana, teriak sini. Nah, peran kita sebagai orang-orang yang hadir di masjid itu jangan memarahin anak, jangan mengusir anak dari masjid. Ya, jadilah masjid ramah anak gitu ya. Setidaknya masjid itu ramah dengan anak, bahkan orang-orang yang ada di dalam masjid itu mengayomi Bu. Tugasnya apa? Mengayomi mereka, mengajak mereka, membuat mereka terhibur, membuat mereka senang di masjid. Entah kita adakan sebuah kegiatan apakah di masjid, entah kita mengadakan perlombaan seperti perlombaan baca Al-Quran, perlombaan baca surah-surah pendek, perlombaan praktek sholat untuk anak-anak. Jadi akan menjadi daya tarik anak-anak juga Bu. Dan ini peran siapa Bu? Ini bukan hanya peran daripada pengurus-pengurus masjid, tapi peran daripada pemuda-pemuda Islam yang taat kepada Allah, yang merasa cinta dengan masjid. Untuk apa? Untuk menumbuhkan anak-anak usia dini itu bisa punya karakter dan moral yang baik, bisa mendapat pemahaman agama yang baik dari usia dini. Ya, artinya
kerjaan memakmurkan masjid atau mencintai masjid itu bukan hanya kerjanya satu orang saja gitu kan. Iya, tapi betul kerja sekali. kita semua gitu. Iya, Bu. Oke. Sederhana ya Pak ya, tapi cukup ya sederhana tapi syarat manfaat. Iya, sangat benar Bu. Yang berikutnya ya Bu, kita sering mendengar di masjid itu ada yang namanya remaja-remaja masjid. Dan ini sangat sering sekali kita dengar dimanapun. Ya. Nah, kenapa tidak? Remaja-remaja masjid ini adalah pemuda-pemuda yang punya inovasi, punya kreativitas yang baik, dan punya kemampuan yang kuat. Kalau kita yang sudah lanjut usia, pasti tenaganya jauh berbeda dengan yang Iya, masih mikir muda. pun udah lambat. Iya, mikir masih udah selambat. Kalau anak-anak muda itu mikirnya sangat keras dan kuat sekali. Cepat. Dan selain daripada itu, mereka juga punya inovasi-inovasi yang luar biasa, Bu. Dengan browsing, dengan lihat, dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, itu kan bisa kita kembangkan ketika mereka ada di masjid, Bu. Bahkan anak-anak muda sekarang ini sering kita lihat itu lebih banyak asiknya melalaikan waktu. Ya. Kenapa dikatakan melalaikan waktu? Mereka lebih asik terlena dengan hal-hal dunia yang sementara, seperti contohnya saja Bu, asik kan nongkrong di warung kopi, kadang lupa dengan keadaan waktu, berjam-jam duduk di warung kopi sambil main HP, sambil asik-asik cerita-cerita. Nah, coba dimanfaatkan waktu luangnya, setidaknya berada di masjid, melaksanakan sholat, punya inovasi, bersama-sama buat geng-geng. Kalau orang-orang sekarang ini geng, Bu. Jadi ketika adanya geng-geng yang baik di masjid dan menciptakan suasana yang baik di masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid generasi muda tersebut, maka kecintaan mereka terhadap masjid ada, dan juga kemampuan mereka akan tersalurkan, kreativitas mereka akan nampak, inovasi mereka itu akan timbul. Nah, hal tersebut tidak akan menyia-nyiakan waktu luang masih muda, Bu. Ya, artinya salah satu juga tadi cara untuk menumbuhkan rasa cinta generasi muda terhadap masjid itu diantaranya dibentuknya remaja masjid, Iya. ya, di mana tempat mereka untuk mengekspresikan diri lah istilahnya ya. Iya, Bu. Membuat kegiatan-kegiatan positif maksudnya Iya. kan. Jadi mereka itu apa yang ada di benak mereka gitu kan tersalurkan. Misalnya Iya. mereka mengadakan kegiatan-kegiatan gitu kan. Kegiatan-kegiatan positif untuk diri mereka dan juga untuk masyarakat lah pada umumnya gitu. Jadi mereka itu merasa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Iya, makanya dalam hal ini ya Bu, setiap ada peringatan hari besar Islam, yang namanya di daerah ya Bu, pasti selalu merayakan Bu peringatan hari besar Islam. Jadi manfaatkan ini pemuda-pemuda yang ada di daerah itu untuk ambil adil dalam kegiatan pelaksanaan tersebut. Contoh, jika pemuda itu sudah sering ke masjid, dia sering baca Al-Quran, suaranya bagus, bisa dijadikan qori untuk bisa peringatan hari besar Al-Quran. Contoh keduanya lagi, bisa dijadikan qori tilawah untuk peringatan hari besar Islam. Bisa dijadikan pembawa acara. Jadi bisa dijadikan membantu untuk mempersiapkan konsumsi kegiatan pelaksanaan tersebut. Jadi anak-anak muda itu punya kreativitas tersendiri. Sebagai pengurus masjid yang itu membantu mengembangkan bakat kemampuan mereka, ya tinggal mengikuti apa yang menjadi keinginan anak muda selama itu bernilai positif. Untuk apa? Untuk memajukan masjid tersebut dan juga menumbuhkan rasa cintanya anak muda dan kepada masjid supaya mereka itu betah di masjid, Bu. Ya, setidaknya jangan sampai yang azan itu suaranya itu saja. Iya, Bu, betul, Bu. Bisa berubah-ubah. Kalau bisa ya yang generasi muda gitu ya, Pak. Iya, Bu. Jadi setidaknya ketika mereka sering terlibat ke dalam kegiatan keagamaan, mungkin pelan-pelan mungkin kesadaran untuk cinta masjid itu akan tumbuh ya, Pak ya. Ya, itulah, Bu. Itulah yang menjadi tujuan apa yang ingin kita capai, Bu Helida, yaitu membentuk ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia sudah cinta dengan masjid, pasti itu akan menumbuhkan taatnya. Kalau sudah taat, pasti akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Oh ya. Artinya apa namanya? Apa tips yang Bapak berikan tadi itu adalah jalan untuk menuju ketaatan itu ya. Iya, betul. Artinya orang yang sudah cinta masjid, otomatis dia akan rajin beribadah kan, Pak kan? Kemudian rajin beribadah, tumbuhlah ketaatan. Dari ketaatan itu nantilah yang akan tumbuh naungan Allah kepada mereka gitu. Gitu mungkin ya, Pak? Iya, seperti itu, Bu. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW itu menyampaikan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, Bu. Nah, yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Dan yang kedua adalah pemuda yang rajin beribadah. Dia itu rajin karena adanya ketaatan itu tadi, Bu. Kalau dia tidak taat, tak mungkin dia mau beribadah kepada Allah, Bu. Karena taatlah yang membuat dia itu ingin sholat, ingin bersedekah, ingin berbuat baik kepada orang. Contoh sederhana saja, Bu. Ketika kita bekerja rajin, artinya kita taat pada atasan kita, Bu. Pimpinan kita, Bu. Apa yang diperintahkan pimpinan, siap. Apa yang disuruh pimpinan, siap. Tidak ada kata tidak. Begitu juga, Bu. Ketika Allah sudah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, ada panggilan azan dikumandangkan oleh muadzin di masjid, berarti itu sebuah panggilan buat kita. Dan itu menandakan sebuah perintah untuk melaksanakan sholat. Berhenti sejenak dalam beraktivitas. Oke. Nah, dan yang berikutnya yaitu orang yang hatinya terikat, Bu. Cinta dengan masjid. Pada dasarnya ketika kita cinta dengan sesuatu, pasti kita selalu ingin bertemu dengan dia, Bu. Oh ya. Begitu juga ketika kita cinta dengan masjid, pasti hati kita itu kepengen ke masjid terus, Bu. Ada ikatan. Sebuah ikatan yang kuat. Contohnya, Bu, seperti saya sendiri. Saya tempat tinggalnya di Kecamatan Pinang Utara, Bu. Oke. Kalau orang di sini nyampaikan itu di Pulau Seberang, Bu. Tapi tugas saya itu di Kecamatan Ela Hilir, Bu. Nah, dari awal tadi saya sudah menyampaikan dari perjalanan saya itu untuk sampai ke sana itu 1 jam lebih. Tapi karena ada sebuah ikatan cinta dengan istri dan anak di rumah, maka setiap hari saya itu berangkat pagi pulang sore. Nah, begitu juga yang memungkinkan kita ketika ada suara panggilan diajankan, dikumandangkan oleh muadzin di masjid, karena ada rasa cinta kita dengan Allah, rasa cinta kita dengan sesuatu seperti masjid, maka akan membuat kita untuk hadir bersama-sama di situ. Nah, itulah yang sebuah ikatan cinta, Bu. Jadi orang yang hatinya terikat atau terikat dengan masjid. Jadi bentuk ikatan itulah yang akan menarik ya, Ustaz ya. Iya. Artinya begitu walaupun masjidnya berapa meter gitu ya. Iya, Bu. Jadi begitu azan, dia itu akan merasa tertarik gitu. Iya. Ada tarikan untuk ke masjid itu. Tarikan itu adalah bentuk rasa cintanya tadi itu ya, gitu ya mungkin, Ustaz. Iya, kayak magnet gitu. Iya, magnet gitu ya. Jadi tertarik walaupun dia mungkin sedang nonton HP gitu, tapi karena rasa cintanya tadi itu, maka dia akan tertarik sendiri dengan sendirinya, nggak perlu diperintah lagi mungkin gitu ya. Iya, tanpa harus diperintahkan. Tanpa harus diperintahkan lagi. Ketika sudah mendengar suara ada panggilan, maka siap untuk berangkat ke masjid. Nah, jangan pula kalau bilang cinta-cinta tapi nggak ketemu, nggak mau ke masjid. Saya cinta masjid tapi nggak mau ke masjid. Itu kalau bahasa anak muda tuh orangnya gombal saja, Bu. Ya. Cuma gombal doang itu. Kayak cinta pada seseorang, pada istri, tetapi jarang mau ketemu, malas mau ketemu, jarang. Wah, itu kan cuma rayuan gombalnya saja. Ya, bahasa kerennya sebuah modus saja, Bu. Hanya untuk mementingkan kepentingan saja. Tapi ketika dia cinta dengan sesuatu, ia tanpa disuruh, tanpa diperintah, langsung siap berangkat untuk menuju masjid. Artinya kalau ada orang yang mengatakan saya cinta kok dengan masjid, tapi ke masjidnya ndak mau gitu, ataupun jarang-jarang, atau mungkin hanya pas waktu ada acara aja, nah itu kan mungkin ibaratnya tuh
pas waktu ada kepentingan saja gitu, Iya, betul baru sekali. datang gitu, tapi tidak ada kepentingan enggak gitu. Iya. Mungkin secara sederhananya mungkin seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, seperti itulah Bu. Dan naungan Allah tersebut, 7 golongan tersebut yang adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Laki-laki yang menolak ajakan untuk berzina. Dan seorang pemuda, orang yang bersedekah secara diam-diam. Dan yang ketujuhnya itu adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri dan menangis. Itulah 7 golongan yang dirindukan surga. Ya salah satu 7 golongan yang naungan yang Allah. dirindu. Ya, Dalam 7 golongan yang Da- dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Ya salah satunya tadi itu adalah pemuda yang orang yang hatinya terkait dengan masjid. Baik, sahabat seniman dimanapun Anda berada, dan Menyadi ASN kantor Kementerian Agama dimanapun Anda bertugas, sudah cukup panjang lebar Pak Ustadz Sabandi tadi menjelaskan materinya ya, tentang apa tadi itu Ustadz, Ramadan apa? Spirit mengajak generasi muda cinta masjid. Sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit kata-kata penutup lah dari Pak Ustadz untuk sahabat dimanapun berada mungkin. Baik, terima kasih sahabat seniman yang dimanapun berada. Ada sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, bahwasannya ada seorang pemuda yang soleh. Ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, sudah mempersiapkan dirinya dengan baju yang rapi, dengan baju yang terbaiknya, dengan minyak wangi yang semerbaknya untuk melangkahkan kakinya ke masjid, keluar dari rumah dalam keadaan gelap gulita. Ketika dalam sebuah perjalanan, seorang pemuda itu terjatuh, dan terjatuhnya berlumpurkan dengan kotoran. Kembali seorang pemuda itu ke rumah dan mandi menggunakan pakaian yang bagus lagi, dengan menggunakan minyak-minyak wangi lagi, dan siap untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Sesampai dalam perjalanan tersebut, ternyata tersandung jatuh lagi. Akhirnya pemuda tersebut pulang lagi ke rumah untuk menggantikan pakaiannya, untuk membuat dirinya lebih baik lagi untuk pergi ke masjid. Pada keberangkatan yang ketiganya, seorang pemuda tersebut bertemu dengan seorang kakek-kakek dengan membawa penerang. Nah, diajaklah kakek tersebut, mengajaknya untuk pergi ke masjid. Sesampai di masjid, si pemuda tersebut mengajak kakek tersebut sama-sama untuk berjamaah di masjid. Tapi apa jawaban kakek tersebut? Tidak. Kakek tersebut tidak, katanya. Merasa penasaran, semakin bertanya kenapa kakek tersebut tidak mau diajak berjamaah di masjid. Jadi kakek tersebut menyampaikan bahwasannya ya dia adalah jelmaan daripada iblis. Dialah yang membuat si pemuda itu jatuh, kata kakek tersebut, menyampaikan kepada pemuda tersebut. Yang pertama, jatuhnya pemuda tersebut, ternyata dia melihat Allah mengampunkan dosanya ketika si pemuda tersebut ingin melaksanakan pergi lagi ke masjid. Dan yang kedua, digoda lagi oleh iblis tersebut, si kakek tadi, jelmaan tadi, jatuhnya ternyata si pemuda tersebut masih nekat melakukan masjid. Ternyata Allah mengampunkan dosa orang-orang yang berada dalam rumah pemuda tersebut. Nah, dikhawatirkannya yang ketiganya, ketika pemuda itu tersebut jatuh, bisa saja ya Bu, orang kampung di dalam satu kampung itu Allah maafkan, Allah ampunkan dosanya, maka diiringilah pemuda tersebut untuk sampai ke dalam masjid. Nah, jadi si iblis itu tidak mau gitu ya, kalau seandainya dia jatuh lagi, dosa orang satu kampung itu terampuni, sedangkan dia udah kerja berat gitu ya, maksudnya betul udah kerja keras bertahun-tahun hanya karena satu orang terjatuh mau ke masjid, lalu terampuni semua dosanya ya Ustadz, mungkin gitu. Iya, seperti makanya itu. diiring sekali, langsung dibawa ke masjid gitu supaya nggak jatuh lagi gitu ya.
Ya, nah begitulah Bu. Nah harapan kita, kenapa dengan tema mengajak generasi muda tadi, dengan adanya cerita tadi, itu adalah untuk membuat anak-anak muda itu membuka pikirannya. Seandainya dalam sebuah kampung semua pemuda-pemuda itu cinta dengan masjid, hadir berjamaah melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid, kan asyik Bu, indah, senang lehangoknya Bu. Jadi kenapa kita harus cinta dengan masjid? Ada beberapa keutamaannya Bu. Keutamaan mencintai masjid merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Oh ya. Itu utamanya Bu. Sederhananya Iya. karena masjid itu rumah Allah tadi. Allah. Ya, Ya. itu. Karena Sederhana. saat kita cinta merupakan salah satu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang berikutnya yaitu dengan mencintai masjid merupakan salah satu cara untuk mengalahkan hawa nafsu kita Bu. Yang namanya manusia itu Bu, punya hawa nafsu itu tinggi Bu. Nengok orang beli ini, nengok orang punya ini, itu jadi kepengen Bu. Kadang itu keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan Bu. Nah, dan kenapa kita harus bisa mencintai masjid selain daripada melawan hawa nafsu? Itu untuk membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Karena di masjid itu adalah tempatnya orang-orang baik Bu. Bahkan orang penjahat sekalipun yang pernah kita kenal, ketika dia sudah berada di masjid solat berjamaah, orang itu akan berpikir berkali-kali Bu untuk mengatakan kalau dia itu penjahat Bu. Pasti dia akan menganggap orang itu sudah ke masjid berarti sudah baik. Nah itulah yang menjadi salah satu kenapa masjid dikatakan salah satu tempat untuk bisa melakukan kebaikan, karena masjid itu tempatnya orang-orang baik Bu. Dan berikutnya yaitu memakmurkan masjid merupakan salah satu ketaatan Bu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim laki-laki. Kenapa? Untuk ketaatan ya. Iya, ketaatan bagi seorang muslim laki-laki itu kan harus ke masjid sholat berjamaahnya Bu. Kalau ibu kan perempuan ya, ya otomatis ibadah yang paling baik itu adalah di rumah. Nah, selain ibadah yang terbaik di rumah, dan yang paling baik itu adalah di tempat kamar atau punya tempat khusus tersendiri. Bukan berarti wanita itu tidak boleh ke masjid selama dia itu ke masjid punya izin dari suaminya, udah bisa menjaga dirinya, tidak ada masalah, asalkan dia mampu untuk memelihara dirinya Bu. Dan yang berikutnya yaitu yang terakhir, pesan untuk bisa mencintai masjid, utama untuk cinta masjid, yaitu memakmurkan masjid merupakan salah satu cara menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti senang di masjid. Masjid itu menjadi salah satu tempat seseorang bisa mempunyai kenyamanan, ketenangan. Artinya kalau orang beriman itu dia akan selalu nyaman di masjid gitu ya Pak? Iya Bu. Ada lagi Pak? Atau sudah? Iya. Cukup? Cukup saja. Baik. Sahabat seniman dimanapun Anda berada, dan ya di ASN Kantor Kementerian Agama, tadi Bapak Ustadz Syahbandi sudah memberikan pesan-pesan penutupnya bagi kita. Artinya kita sudah sampai di penghujung acara kita. Tetap saksikan podcast Seniman di edisi berikutnya. Like, subscribe, dan share ya sahabat sebanyak-banyak mungkin. Ramadan Story, berbagi kisah, menabur berkah. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.